Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai persamaan eksponensial dengan bentuk yang keempat. Nah, silahkan simak pembelajaran hari ini ya. Halo, hari ini kita masih mempelajari mengenai persamaan eksponensial. Namun, hari ini adalah kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu bentuk yang terakhir, yakni jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka untuk menentukan nilai x-nya kita harus melakukan 4 langkah atau 4 penyelesaian. Nah, yang pertama kita harus menentukan fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 1. Lalu yang ketiga, hx sama dengan 0. Syaratnya fx dan gx keduanya positif, jadi nanti dua-duanya harus positif. Lalu yang terakhir, hx sama dengan negatif 1. Syaratnya fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil, jadi nanti boleh genap-genap atau ganjil-ganjil baru dia memenuhi. Nah, untuk lebih mudah dipahami, kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial dari x ditambah 3 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan x ditambah 3 pangkat x ditambah 1. Nah, jadi di sini fungsi yang di sini nih sama. Jadi di sini anggap aja si hx pangkat fx, si hx pangkat gx. Nah, jadi yang ini sama lah, berarti kita harus menggunakan persamaan yang keempat atau penyelesaian yang keempat. Nah, by the way, tadi ibu salah ya. Maksud ibu bukan bentuk yang terakhir, tapi setelah ini nanti ada bentuk yang kelima. Gak apa-apa, jadi hari ini kita belajar bentuk yang keempat dulu. Nah, langsung aja. Untuk menyelesaikan nomor 1 ini tadi, maka ada 4 langkah atau ada 4 penyelesaian yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu adalah fx harus sama dengan gx. Nah, fx-nya tadi kan kalian udah tahu pangkat yang di kanan dan pangkat yang di kiri kita masukkan. Fx yang di kanan adalah si 2x dikurang 1. Lalu gx-nya adalah yang di sebelah kiri itu, x ditambah 1. Nah, baru kita cari nilai x-nya. Kita pindah ruas yang ada huruf x-nya ke ruas kiri, 2x. Nih positif jadinya negatif. Sama dengan positif 1 tetap berada di kanan, negatif 1 pindah ke ruas kanan jadi positif 1. 2x kurang x adalah x, 1 tambah 1 adalah 2. Nah, jadi ini adalah penyelesaiannya yang pertama. Penyelesaian. Oke, lalu yang kedua, penyelesaian yang kedua, tadi dia harus memenuhi bahwa si hx itu harus sama dengan 1. Nah, hx-nya siapa? Nih, yang sama tadi. Fungsi yang sama adalah x ditambah, dibuka atasin ya biar papan tulisnya muat. X ditambah 3 sama dengan 1. Nah, x-nya tetap berada di kiri. Lalu kita pindahkan nih 1. Jadinya negatif 3 sama dengan negatif 2. Nah, ini penyelesaian ya. Oke, jadi udah ada 2 nih penyelesaiannya, yaitu 2 dan negatif 2. Nah, tadi ada 4 kan, berarti kita masuk ke penyelesaian yang ketiga. Nah, penyelesaian yang ketiga itu dia harus hx-nya harus sama dengan 0. Nah, kita kerjakan dulu nih. Hx-nya tadi adalah x ditambah 3 sama dengan 0. Lalu x sama dengan, ini kan positif 3, pindah ke sebelah kanan jadi negatif 3. Nah, pada penyelesaian yang ketiga ini tadi, dia kan harus ada syaratnya. Syaratnya adalah jika nilai si x tadi kita masukkan ke fx dan kita masukkan ke gx, maka fungsinya maksud ibu hasilnya atau nilainya itu keduanya nanti dia harus bernilai positif, harus
positif. Jadi kada boleh nanti dua-duanya negatif atau satu negatif, satu positif, nggak boleh. Nah, sekarang kita coba ya yang ini. Fx-nya siapa nih? Yang ini. 2x dikurang 1. Nah, Ibu masukkan x-nya ganti dengan negatif 3 yang ada di sini. Coba Ibu ganti. 2 dikali x-nya ganti dengan negatif 3 dikurang dengan 1. Ibu kesini aja ya biar muat. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6 dikurangi 1 sama dengan min 6 dikurangi 1 adalah negatif 7. Ini kayaknya udah nggak memenuhi ya berarti ya. Sekarang gx-nya. Gx-nya adalah si x ditambah 1. X-nya ganti lagi dengan si negatif 3. Negatif 3 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, karena yang ini hasilnya negatif dan yang gx juga negatif, maka yang ini bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Kenapa? Karena tadi kan syaratnya fx dan gx-nya harus positif, sedangkan yang ini kan tidak. Nih dia tidak positif. Tidak positif, makanya bukan penyelesaian. Seandainya nanti positif, baru dia penyelesaian. Nah, kita lanjut ke penyelesaian yang keempat. Nah, jadi selanjutnya kita harus mengerjakan penyelesaian yang keempat, langkah terakhir nih. Syaratnya tadi kan bahwa si hx itu harus sama dengan negatif 1. Nah, tinggal kita masukkan hx-nya kan adalah x ditambah 3 sama dengan negatif 1. Nah, kita pindah ruas lagi, min 1. Ini jadi negatif 3 sama dengan negatif 4. Nah, pada penyelesaian yang keempat tadi ada syarat yang harus dipenuhi, yakni jika si fx dan gx-nya nanti ketika nilai x-nya itu kita masukkan ke dalam fungsi fx dan gx, hasilnya kedua-duanya harus bilangan genap atau kedua-duanya harus bilangan ganjil. Nah, sekarang kita coba nih, kita masukkan nilai si negatif 4 tadi ke dalam fx dan gx. Apakah memenuhi syaratnya genap-genap atau ganjil-ganjil? Kita coba. Fx-nya adalah nih pangkat yang di sebelah kiri tadi kan 2x dikurang 1. Ini langsung aja kita ganti x-nya jadi negatif 4. Ganti ya. Nah, diganti dikurang dengan 1. 2 dikali negatif 4 negatif 8 dikurangi 1 sama dengan min 8 dikurang 1 adalah negatif 9. Lanjut lagi, gx-nya adalah pangkat yang ada di kanan, yaitu x ditambah 1. Kita ganti x-nya dengan negatif 4. Negatif 4, terus ditambah dengan 1. Hasilnya adalah negatif 3. Oh, ternyata negatif 9 dan negatif 3 keduanya itu bilangan ganjil. Berarti si x sama dengan 4 itu merupakan penyelesaian. Kenapa tadi alasannya? Karena si fx dan gx itu keduanya ganjil. Nah, dia ganjil dua-duanya nih. Seandainya nanti hasilnya di sini ganjil, di sini genap, maka si x sama dengan min 4 nih tidak memenuhi. Berarti dia bukan penyelesaian lah. Jadi harus genap ganjil-ganjil atau nanti hasilnya genap-genap. Nah, baru memenuhi. Nah, itu tadi langkah 1 sampai 4. Nah, jika sudah menyelesaikan langkah 1 sampai dengan langkah 4, maka kalian harus menuliskan jadinya. Ini penting nih. Nah, seperti ini. Jadi, berdasarkan hasil
1, 2, 3, dan 4. Himpunan penyelesaiannya adalah, nih kalian tulis, X-nya dari langkah pertama tadi adalah 2. Terus langkah dari yang nomor 2 tadi penyelesaiannya adalah negatif 2. Yang nomor 3 kan bukan penyelesaian, jadi nggak usah kalian tulis, langsung aja yang keempat. Yang keempat tadi penyelesaiannya adalah negatif 4. Nah udah, berarti inilah jawabannya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu, agak panjang tapi semoga dipahami ya. Silahkan kerjakan tugasnya, lalu jika tidak paham silahkan tanyakan ke Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.